kali ini kita masih ngobrol tentang masalah profesi, profesi-profesi yang alternatifnya banyak sekali dan rekan-rekan bisa ikuti, bisa pelajari. Dan kali ini saya ketemu teman saya, Heni Haryani. Heni Haryani ini kalau saya kenalnya profesinya macam-macam, dari mulai konsultan NGO internasional, ya kan, jadi dosen, terus apa lagi Hen? Entrepreneur, bisnis komunikasi. Heni punya perusahaan, oke cerita Hen, perkenalkan diri, perusahaannya apa sih? Sekarang running BVM Digital. BVM Digital. BVM Digital itu apa itu? Production house apa production juga? Komunikasi. Perusahaan komunikasi. Bergerak di bidang komunikasi, servisnya, layanannya termasuk di situ ada marketing communication, kemudian production house untuk broadcast quality, kayak televisi komersial, terus juga post editing, post house, Rainbow Juice, dan ini baru kita setup, bukan baru ya, tahun kemarin digital marketing services. Oke. Jadi BVM ini menyediakan layanan dari mulai produksi film atau TV komersial, iklan TV, editing, sampai ke digital. Nah, kalau rekan-rekan ingin menekuni bisnis komunikasi, ini adalah salah satu alternatifnya. Oke, bisa cerita lebih lanjut. Gimana menjalani profesi yang bermacam-macam kayak gini nih? Awalnya sih sebenarnya dari ya masuk komunikasi Unpad kan, waktu itu S1 di situ, kemudian magang di Telkom. Magang di Telkom itu udah mulai kelihatan bahwa orang komunikasi itu butuh skill pertama adalah bahasa ya. Jadi di tempat magang itu kebetulan waktu itu magang di Telkom kerjasama KSO dengan Area West Internasional. Jadi ada beberapa perusahaan asing yang memang kerjasama dengan PT Telkom. Waktu itu running bisnisnya masih baru. Jadi anak-anak magang itu menjadi pionir yang dibutuhkan oleh Telkom karena kita punya kemampuan bahasa Inggris dan nulis. Nah, jadi bahasa ini Indonesia dan Inggris ya? Komunikasi yang dibutuhkan ketika kita incorporation sama asing, gitu ya, untuk bangun running bisnis di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau komunikasi waktu itu aku ditempatin di West Java. Nah, jadi kebutuhan untuk memproduksi, membuat publikasi komunikasi, menjembatani antara Telkom regional dengan pihak Area West, ya kita harus sering membuat materi-materi komunikasi, termasuk juga materi-materi saat kita manajer atau direksi meeting gitu dengan para pihak gitu. Nah, itu kita udah dilibatin dari mulai ngumpulin data, collect data, kemudian nulisnya, kemudian menyiapkannya, kayak seperti itu. Nah, itu jadi menyenangkan gitu magang kita waktu itu. Hampir 2 tahun malah nunggu penempatan untuk jadi pegawai Telkom. Tapi ternyata memang kalau di BUMN tuh nggak gampang ya, artinya ada pola rekrutmen yang harus diikutin gitu. Waktu itu sempat kemana-mana tuh, sempat ke HR, bantuin HR dari manajernya juga gitu, ke finance juga. Jadi beberapa bidang malah justru dipelajarin di internal. Tapi intinya sama, waktu itu menyiapkan materi komunikasi gitu. Setelah lulus dan harus ngikut suami ke Jakarta, Telkom terpaksa dilepas. Tapi suaminya baik, jadi dicariin penggantinya. Jadi kebetulan ada agensi PR yang di Jakarta, agensi advertising, dia membuka agensi PR dan dia membutuhkan PR officer di situ. Nah, di situ mulai masuk deh tuh kerjaan-kerjaan real PR gitu. Jadi nggak hanya cuma menyiapkan materi komunikasi di internal untuk perusahaan, tapi juga menyiapin semua yang berkaitan dengan misalnya special event komunikasi gitu. Terus ini backgroundnya PR ya berarti ya? PR. Okay. Background pertama PR. PR Unpad.
PR 4. Kuliah formalnya itu ya. Oke. Berarti pekerjaan pertama sebagai PR justru Iya, ya. PR officer justru. PR officer. Oh, dari situ Naik ke PR consultant. Jadi kalau PR officer kan kita masih junior. Tapi kalau PR consultant kita udah dikasih pegang account. Jadi dikasih pegang klien ya, kasih pegang klien, dikasih pekerjaan sendiri, suruh garap gitu. Garap sendiri, kita punya account sendiri, punya billing sendiri, punya target sendiri. Oke. Nah itu waktu itu mulai masuk ini kan apa IPO ya. Oke. Proyek-proyeknya rata-rata IPO tuh. Jadi IPO itu maksudnya perusahaan yang ini, yang Public. go public, jual saham di bursa maksudnya itu. Iya, jadi aku belajar financial PR justru awalnya. Jadi kita belajar materi financial PR karena memang di Telkom waktu itu bantunya juga finance ya di regional 2. Jadi aku masuk ke financial PR gampang banget belajarnya gitu. Udah punya dasar ya. How to conduct the IPO meetings, terus siapa aja pihak yang harus dilibatin. Nah, kita support dari sisi komunikasinya gitu. Dari situ, itu berapa lama jadi konsultan PR? Sampai waktu itu ini apa 98 kan kita krisis ya. Krisis terus ada biasanya tuh saya selama ini swasta terus yang kayak handle gitu kan buat IPO ya. Nah, krisis hampir government tuh drop kan. Jadi ada program namanya social safety net. Itu nyelamatin pariwisata. Baru dari situ saya masuk lagi ke media. Jadi menggathering, membantu pemerintah waktu itu Departemen Pariwisata untuk bisa promote ya. Promo wisata. Promo wisata. Nah itu ngelibatin media. Itu pertama kali tuh terjun bareng sama teman-teman media, kita bikin program social safety net untuk tourism kerjasama dengan beberapa media. Jadi kita keliling 7 atau berapa destinasi wisata yang utama yang drop pada masa itu gitu. Yang dilakukan apa itu? Bikin program TV. Bikin program TV tentang wisata-wisata, mempromosikan agar turis-turis terutama asing ya. Betul. Bentuknya ada yang program jalan-jalan. Jalan-jalan. Gitu. Oke. Itu ditayangkan di semua TV yang memang menjadi partner kita. Lokal apa? Program itu. Lokal apa luar? TV lokal. Oke. TV lokal. Jadi terutama memang targetnya untuk turis lokal berarti kalau itu. Turis lokal agar ayo kembali wisata gitu ya. Ekonominya lokalnya bergerak lagi gitu. Jadi waktu itu keliling tuh ke Jogja, Bali, Manado semua gitu. Menarik ya. Jadi dari PR ke agensi, ke media. Ke media. Terus dari situ baru itu belajar semua tuh. Di media kan berkembang tuh ya. Karena waktu itu kan masih FRI sama RCTI, terus sudah mulai ada Trans TV. Jadi bikin networking lagi sama teman-teman media gitu. Dan dari satu program itu berkembang lagi kita malah jadinya berkembang ke program in-house. Karena waktu itu TV memang membutuhkan kan partner-partner yang punya ide program-program untuk ngisi TV, ngisi stasiun. Jadi akhirnya malah bikin program untuk TV. Kayak I Like Monday, kerjasama sama Hard Rock, kayak gitu-gitu. Menarik deh, sama Antv gitu. Itu sudah bikin sendiri apa belum? Nah, itu bikin sendiri. Awal-awal bikin sendiri. Sama suami? Ya, jadi ngelahirin abis ngelahirin, nganggur, terus aku masih terima job itu nulis. Karena pada saat itu juga pada bersamaan boomingnya internet. Jadi tahun 2000 ya, tahun 2000 lagi booming ya. Iya. Suamiku memang ICT di UN. Jadi memang dia kita hampir sama sih, mirip lah ininya. Passionnya mirip. Passionnya sama. Jadi dia garap di IT, aku garap di konten. Jadi suami itu waktu itu kerja jadi orang IT-nya UN. ICT ya, ICT itu berarti di UNDP. Jadi bikin program-program untuk UNDP ya. UNDP itu United. Programnya PBB. Gampangnya gitulah. Tapi waktu itu project yang dia lagi handle adalah election pertama. Pemilu pertama. Gitu. Nah, akhirnya ya itu banyak kan web based aplikasi yang mesti dibuat gitu kan. Nah,
Akhirnya beberapa temen juga sempet jualan domain gue, Sam. Oh iya? Jangan salah, zaman dulu ada namanya yang terkenal tuh, yang jual-jual domain namanya Menchan atau Webmaster. Oh iya, Webmaster. Ya, Masih ada sampai sekarang Webmaster, masih ada. Gue tuh salah satu yang apa downline? Downline-nya ya, downline-nya. Yang Ngejualin punya mereka ya. Gitu. Karena memang kita waktu itu pokoknya misinya sebanyak-banyaknya orang punya web. Punya web. Okay. Pokoknya sebanyak-banyaknya orang bisa akses web. Jadi waktu itu ambil hire, waktu itu ada hacker di Bandung, temen gue sama temennya Barata nongkrong di tahu kan di warnet di Bandung, si Ivan tuh. Kita bajak, kita bawa ke Jakarta. Jadi aku nulis, Barata bantu di desain. Desainnya. Dia desain juga gitu. Nah, Ivan yang programming. Itu di dalam rumah, maksudnya di ruang tamu kita bertiga. Jadi itu perusahaan awal justru di rumah ya? Iya. Di rumah, oke. Di rumah, di halaman rumah. Itu namanya apa waktu itu? Udah BVM. Oh, udah BVM. Televisi Medianet. Oh, I see. Di rumah, jadi bikin ada teman-teman yang bikin website ya untuk perusahaan-perusahaan ya. Punya duit 2 juta, gue bikinin. Oh, punya I see. duit 5 juta, gue bikinin gitu. Antar teman ya? Antar teman aja, semua teman kok. Antar teman. Kok. Gitu. Itu jadi cikal bakalnya ini ya. Sekarang segede ini ya. Cuman bikinin 5 halaman, 10 halaman. Tapi yang jelas mereka minimal gue punya email gitu. Email yang .com-nya adalah PT-nya mereka. PT, oke. Gitu. Menarik ya awal-awalnya ya. Seru. Terus gimana ceritanya kok habis itu? Web tuh kan. Web, Kan nanti belajar lagi tentang web. Jadi setiap mulai satu tahapan belajar lagi. Selalu gitu ya, selalu belajar lagi ya. Tapi benang merahnya menurut gue kan komponen komunikasi itu 5. Komunikator, message, media, message, channel, komunikan, ya, baru efek sama feedback. Feedback. Nah, yang dinamis di komunikasi itu adalah di media, karena di sini ada teknologi. Jadi gue ngikutin teknologinya. Jadi ketika teknologi berkembang di 98 internet masuk, terus teknologi apalagi yang berkembang? TV tadi kan? Ya, pertama TV dulu. TV berkembang. TV itu berarti tahun 85-an ya? Iya. Aku yang RCTI yang itu yang program TV itu kan dari TV dulu aku belajar itu, terus ketika internet masuk IEX bahkan gue booking server di IEX satu slot gitu, satu rak gitu. Jadi semua yang terjadi pada teknologi komunikasi itu kita ikutin gitu. Kita ikutin dan kita memang komit invest di situ gitu. Terus sampai terakhir kemarin di film editing. Film editing. Film editing tuh kita invest juga di film editing karena kita kalau editing iklan, editing film kan masih ke Thailand tuh. Akhirnya kita cari tahu gimana caranya ininya segala macam, dan kita bangun sendiri sekarang. Udah punya sendiri di ATM digital. Jadi tadi ATM berarti ya, amati, tiru, modifikasi ya. Betul. Jadi kita belajar bisa yang jalur formal tadi, jelas harus ada jalur formalnya. Kedua adalah belajar dari setiap perkembangan teknologi, perkembangan isu, perkembangan media gitu ya. Oke. Yang kedua tuh ada passion di situ. Passion ya. Jadi tadinya yang masih harus yang ke Thailand apa ngedit? Ngedit ya, ngedit. Kalau post editing sana. Oke. Kita produksi di sini, syuting di sini. Tapi ngeditnya di Thailand, di Hong Kong gitu ya. Mereka yang dapat duit gede ya. Nah, itu kita R&D untuk itu jalan terus gitu. Jadi invest alat maupun SDM, ya kan? Alat, SDM, teknologinya invest di sini. Sekarang sudah punya sendiri. Betul. Oke. Digital juga sama kayak gitu ya. Sama kayak gitu. Digital sama kayak gitu. Nah, ketika muncul tadi perubahan ada perkembangan baru, apa itu teknologi yang lamanya mati atau tetap ada, cuman shifting aja atau gimana? Nah, menariknya sekarang itu justru kayak balik lagi ke awal-awal. Jadi awal-awal kan aku kan bikinnya report kayak gitu-gitu ya. Publication tuh kalau materi komunikasi kita report data. Nah, sekarang itu balik lagi. Trennya di situ. Di PR ya. Di PR karena account-nya aku handle sendiri sampai sekarang tuh corporate communication. Jadi beberapa corporate itu ada kebutuhan untuk bisa menyediakan report yang accountable. Ya emang sekarang tuntutan bisnis gitu kan. Sekarang nggak bisa lagi ya mungkin tahu lah kita
annual report kan one of the product dari PR atau corporate secretary, tapi sekarang tuntutannya untuk investor tuh udah mulai minta SR, Sustainability Report. Nah, pokoknya yang semua berkaitan dengan sustainability business, sustainability people, apa sustainability environment sekarang, itu semua datanya diminta, monitoring, Monefnya juga diminta gitu. Oke. Jadi memang nggak bisa stop ya kita ya, belajar terus ya, Gitu. belajar terus ya. Gue kan mau ikut lo besok. Mau ikut kursus sama dia. Kursus apa namanya? Sustainability Report. SR, gue pengen belajar tuh GRI, indikatornya GRI apa aja. Gue udah belajar indikatornya arah, melinting gitu. Jadi ini ya menariknya kalau kita di bisnis komunikasi, kalau di bisnis komunikasi itu kita nggak pernah berhenti belajar. Tadi benar kata Henny, setiap perkembangan, dan itu bisa 5 tahun sekali ada tren baru ya. Tren baru yang tren itu bisa menyangkut teknologinya yang berubah gitu kan. Atau ya baru, sama sekali baru gitu. Tapi yang lainnya nggak berhenti ya. Ternyata yang berubah tuh di teknologinya itu yang gua perhatiin ya dari dulu ya. Selalu initial leading changing itunya ya. Bisnis ini adalah di teknologi yang terus mempengaruhi yang lain. Audiensnya beda. Contoh misalkan itu ya, kalau di produksi TV atau produksi iklan dari mulai analog ke digital gitu ya. Analog ke digital mengubahnya sampai sejauh mana? Nah, analog ke digital ada beberapa. Jadi gini, kalau dari sisi bisnis komunikasi ya, kalau untuk invest di alat kita ngitung lifetime alat. Jadi mana yang memang lifetime-nya paling lama itu yang konvensional masih dipakai gitu. Kalau yang untuk yang udah digital ya kita update juga. Itu mengubah sampai ke perilaku konsumen? Enggak sih sebenarnya. Enggak juga. Tapi bisnis berubah. Bisnis ada perubahan. Paling kita memang harus kalau ke konsumen kita ngedukasi ya. Ngedukasi perubahan. Kayak misalnya kaitannya dengan kebutuhan kayak gitu. Kenapa gue mesti bikin iklan 2 miliar ya gitu? What's in it for me gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang udah berkutat di sales and marketing, dia tahu banget gitu. Kekuatan sekarang itu di media 2 kan. TV, powerful, masih AS Nielsen paling kuat. Yang kedua di sosmed. Oke, kalau sekarang adik-adik kita nih yang sekarang baru lulus SMA, baru kuliah, kira-kira kalau mereka lulus nanti influence bisnisnya kayak gimana sih kira-kira 5 tahun lagi? Punya bayangan nggak? Ya mungkin kalau menurut Abga nih ini loh, tetap yang circle lagi ya, mengulang lagi. Tapi yang berbeda adalah kitanya, maksudnya. Jadi tapi basis ilmunya masih sama. Gue masih pegang nih ya. Kalau ada program, project itu, gue harus buka lagi buku teori komunikasinya Pak Onong. Teori komunikasi Onong yang sebenarnya udah dari tahun berapa itu ya? Lama gitu ya. Buku suci tahun 80-an. Ada lagi buku suci gue. Psikologi komunikasi Pak Jalaluddin Ahmad. Dan sekarang tahun ini gue ngajar itu lagi di UI vokasi. Jadi gue bilang, ini tahu nggak? Ini buku-buku kita, guru kita itu gue nggak. Ternyata masih kepake sampai sekarang. Dan kalau dibaca itu ke-update terus loh. Jalal tuh ternyata nge-update terus. Jadi edisinya per edisinya di-update terus. Oke. Jadi perkembangan yang sekarang, kalau anak-anak adik-adik kita sekarang lulus jadi masuk ke industri digital, sebenarnya industri digital itu adalah juga masih bagian dari perkembangan yang belum titik ya, masih koma ya. Masih koma. Bisa jadi nanti akan ada perkembangan lagi yang lebih menarik lagi ke depan gitu ya. Artinya kalau hanya stuck di satu itu aja, hanya mempelajari satu ilmu kecil itu aja, nggak mencoba memperbaiki diri dan mengembangkan, ya nggak akan bisa sustain ya. Iya, makanya yang penting kalau sekarang tuh malah justru kita aware sama respon kita. Jadi kan itu kan berubah tuh pasti ya. Tapi kita ngeresponnya yang harus disadarin gitu. Jadi artinya emang perlu nih nambah kapasitas kita, ngisi lagi, belajar lagi gitu. Oke. Nggak ada kendala ya, udah tua gini ya. Belajar lagi gitu loh. Kendalanya apa sih? Mata ya. Udah plus,
matanya capek gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua adalah ya waktu tuh kayaknya mesti kurang 24 jam gitu. Bagi antara kerjaan dengan keluarga gitu. Bagi itu kayak gitu-gitunya Oke. gitu. Kadang gue pikir juga dulu kan kita bukan super woman ya, jadi mesti prioritas kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau sekarang dengan profesi yang macam-macam ya tadi, jadi konsultan di UN, jadi dosen juga beberapa universitas kan, kemudian ngelola kantor sendiri. Gimana tuh bagi waktunya tuh? Konsultan UN sih udah enggak. Tapi Oh sekarang udah aku enggak ya? bantuin, ada satu NGO yang kerjasama sama WHO juga. Sebelumnya sama World Bank untuk sanitasi. Oh, Terus oke. proyeknya udah selesai. Jadi sebenarnya kesempatan bekerja dengan sistem internasional seperti itu sangat membantu banget gitu loh, bahwa standarnya kan kita jadi standar sistemnya tuh udah kebangun ya, standar cara bekerjanya. Terus kita udah tahu apa sih deliverable yang dibutuhkan, terus apa kapasitas yang harus kita kita penuhi, Kita penuhi. gitu ya, di kita. Nah, itu kan kalau misalnya kita lakuin full tuh di kita. Nah, gue nyimbanginnya dengan ngajar. Karena ngajar itu adalah momen dimana ngosong, jadi ngelepas, ngeluarin. Oke. Jadi yang ibaratnya komputer tuh difrag ya kita ya, difrag ya, kita ngerapiin lagi ilmu-ilmu, kita jadi harus seimbang kasih. menurut Oke. gue. Makanya kenapa kita bisa tadi pertanyaan kok bisa sih lo belajar gini lagi. Ya karena kalau dilihat dari kapasitas itu tadi, ketika kita loading udah overload, ya kita harus harus nyalurin ya, difrag ya, dengan cara ngajar ya. Atau di recycle atau apalah, pokoknya dengan cara gue ngajar. Gue memilih, tiap orang punya cara ya. Gue memilih ngajar. Jadi berarti kalau ini otaknya udah penuh gitu kan, dikosongin dulu dengan ngajar biar bisa ada ilmu baru masuk. Itu salah satu penyaluran yang sangat tepat gitu ya, karena makanya gue selalu bilang ke mahasiswa, gue datang ke kampus, ke kelas tuh selalu bawa 100 peluru, karena memang dari luar tuh masuknya banyak banget. Habis ketemu ini banyak banget gitu loh. Terus macam pekerjaannya pun juga menarik ya. Jadi begitu masuk kelas tuh gue udah bawa 100 peluru, bahkan gue tembakin terus 100 peluru di kelas. Jadi kesiapan mereka menerima menampung yang mau ada yang menampung 50, 20, 100 itu tergantung kesiapan mereka. Okay. Nah sekarang kalau sekarang terutama sebagai dosen ya, kalau mereka nanti adik-adik mahasiswa ini akan masuk ke industri komunikasi, punya tips atau trik, saran untuk mereka? Nah, sarannya pertama, kalau ke dalam diri kita berarti naikin selalu berusaha belajar memperbaiki atau meningkatkan kemampuan diri. Jadi hal-hal yang mesti dipelajarin, kalau misalnya passionnya di komunikasi kayak gitu ya, nulis bahasa, public speaking, itu basic ya, yang harus sudah dimiliki. Terus penguasaan terhadap itu tadi, minimal basic terhadap cara kerjanya si media, teknologi media ini udah dipelajarin dari awal gitu. Justru kesempatan belajarnya pas di kampus. Pas di kampus ya. Uji cobanya tuh pas di kampus. Mempelajari berbagai media tadi ya. Semua. TV, radio. Bahkan radio yang tadinya hilang sekarang radio naik lagi. Belajar podcast gitu. Ingat dulu waktu masih, padahal kayaknya zaman dulu waktu itu terakhir ya dapat pelajaran radio kan di. Kita masih mainnya kaset ya. Masih mainnya kaset gitu. Sekarang malah jadi produser podcast. Oke. Perkembangan terakhirnya sekarang seperti apa sih? Sorry, tipsnya tadi belum selesai tipsnya. Oh itu tadi. Tipsnya. Nah, yang ke dalam tuh terus naikin aja apa yang ada sekarang ya pelajarin gitu. Tapi memang benang merahnya passion sih. Passion ya. Kenapa gue mau ikut workshop lo yang SR? Ya karena gue ada passion di dalam itu gitu loh, dan gue harus mengupgrade, tahu tentang kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia untuk sebuah SR report yang baik gitu. Ya. Murah. Ya. Artinya harus tadi ya passion untuk terus belajar lagi ilmu-ilmu baru ya. Kita nggak bisa, saya cuma maunya gini aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya.
Oke. Itu Itu jadi yang bisa tindakan survive. ke dalam itu kita jadi emang belajar terus. Nah kalau keluar itu sebenarnya ini sisi umum ya, kita nggak mau nyusahin kita dan ngerugin orang lain, tapi artinya bahwa hubungan kita dengan orang lain itu harus dibangun lewat apa, attitude. Nah kalau keluar ya ke orang lain, kita bangun hubungan kita dengan orang lain, mau network network pertemanan, bisnis. Aku tuh hampir ya pekerjaan itu dari teman akhirnya jadi bisnis pekerjaan. Atau pekerjaan pun juga udah selesai pun jadi teman. Jadi teman gitu lagi. terus, gitu loh. Akhirnya semua jadi teman gitu ya. Akhirnya semua jadi teman. Jadi network gitu loh. Jadi nggak ada misalnya kerjaan selesai terus udah gitu. Ya udah nanti lain waktu kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang baru mungkin dengan kegiatan yang lebih menarik gitu. Posisinya mungkin bisa jadi dulu klien justru jadi partner gitu. Attitude ini yang dimaksud attitude yang seperti apa nih? Attitude memperlakukan orang ya. Orang lain. Orang lain, komitmen pada pekerjaan. Ya itu tadi komitmen, terma etika. Etika bisnis ya. Etika bisnis. Jangan bikin proposal. Gitu taunya nggak ada kabar gitu. Terus aku nongol di mana gitu. Aduh gitu kan. Oke. Jadi dan itu ditekankan banget ya ke mahasiswa ya. Ya, networking. Networking itu dimulai dari kuliah ya? Networking mulai dari kuliah. Karena banyak teman-teman bisnis juga dari teman-teman kuliah gitu ya. Gitu, Sam. Kan kita ngalamin sendiri kan. Buktiin sendiri gitu. Menarik ya? Iya. Nah, etika ini apakah memang jadi permasalahan? Soalnya gue ngerasainnya kayak gitu ya. Contoh itu misalkan kayak kemarin terima buka lowongan pekerjaan gitu kan di kantor gitu kan. Banyak yang kirim email itu cuman attachment CV. Nggak ada body emailnya, nggak ada subjeknya gitu. Jadi ya sudah sama HRD langsung reject gitu. Nah, itu satu contoh kecil gitu. Kemudian kedua kadang juga coba kamu masuk step kedua deh, saya kasih kesempatan tapi tolong ini kerjain proposal gitu. Pada nggak balik. Jadi yang padahal udah dikasih kesempatan masuk step kedua tapi nggak balik. Ya mereka mungkin ngapain belum kerja kok udah dikasih kerjaan gitu. Nah, itu gimana tuh kalau ngajarin tentang masalah kayak gitu ke mahasiswa, ngingetinnya gimana? Jadi kalau ke mahasiswa kan aku ngajarnya dua nih, Sam, Paramadina sama UI. Aku udah bilang anak Paramadina, kalau proposal, bikin proposal dari konten apa segala macam, riset data, anak UI pasti kuat. Nah, jadi kalau misalnya ada application tadi, pertama logo UI, itu udah pasti. Udah menjual. Duluan. Dari logonya doang, lo nggak mau buka, lo tarik. Abis gitu dilihat portfolionya. Pernah ngerjain apa? Pernah ngerjain apa? Karena itu yang gue lakukan sebenarnya. Lihat dulu logonya, karena atau referensinya siapa gitu ya. Itu kan referensi. Di situ kita lihat portfolionya dia. Jadi ke mahasiswa selalu bilang bikin jejak portofolio dari awal sejak zaman masuk ke kelas ini. Gitu. Bikin jejak. Sebenarnya dari tugas ya. Dari tugas tuh bisa jadi portofolio yang bagus sebenarnya. Banget. Jadi, nah, terus gimana caranya anak Paramadina bisa menang kalau kayak gitu? Nah, di Paramadina rata-rata kalau di kelas gue itu mereka passionnya di sosmed. Akhirnya kalau di kelas gue sih gue dorong jadi sosmed activator atau sosmed planner. Nah beberapa tuh ada yang nangkep gitu udah mulai begitu, udah mulai gitu, dan gue merasakan gitu kalau ada project-project kalau yang berkaitan dengan sosmed maintenance itu mendingan gue ambil anak Paramadina. Karena mereka dari awal udah tahu misalnya kapasitasnya gitu. Gue nyobanya masuknya di sosmed aja dulu, karena itu bidang yang niche market baru dan nggak banyak orang, dan tapi kebutuhannya masih banyak ya sekarang ya. Kebutuhannya masih banyak gitu kan. Sosmed admin, sosmed planner, sosmed activator gitu ya. Itu banyak banget sekarang gitu. Bahkan untuk memaintain sebuah e-commerce emak-emak pun juga butuh sosmed activator kan sebenarnya. Nah itu menurutku itu niche market yang peluang yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini. Cuman balik lagi, ini kan ke dalamnya dijago nih, ya misalnya dijago lah nulis, jago lah dia bahasa Inggrisnya, atau jago lah dia
ngembangin plannya ya, media plannya. Dia udah jago lah misalnya berapa harus spending untuk buying sosmed, beriklan di sosmed tuh berapa, dia udah bisa bikin plannernya ya. Tapi ketika delivery ke klien atau ke orang-orang di sekitar itu attitude-nya. Oke. Ngerti nggak? Cara Jadi mengkomunikasikannya. kan klien kan biasanya ngetes dulu kan, 500.000 dulu deh, 1 juta dulu deh, atau berapa dulu, itu kan naik nanti value-nya. Nah itu yang gue melihat bahwa endurance di anak-anak ini, di mahasiswa-mahasiswa ini, endurance-nya nggak kayak kita anak Jatinangor. Jadi baru dikasih ya itu ya, baru dikasih coba dulu. Oke, kamu coba dulu deh kerjain ini, itu udah melempem ya. Melempem, gitu. Rata-rata gitu sih. Itu memang rata-rata ini ya. Jadi attitude yang susah harus diperbaiki ya. Mau membangun entrepreneur dari hal yang itu sebenarnya peluangnya gede dari sana. Sosmed activator entrepreneur kan bisa mulai dari situ kan. Lo dengan building project yang nilainya value-nya paling kecil pun sebenarnya lo bisa gitu. Artinya sebenarnya klien pengen nyoba dengan oke, kamu tak kasih kerjaan kecil bisa nggak selesaiin gitu kan. Kalau ternyata dari yang kecil ini nggak bisa selesaiin, gimana mau yang gede kan gitu kan. Tapi itu kayaknya nggak ditangkep ya. Berarti sama ya kasusnya. Karena maunya shortcut, maunya cepet. Nah, cepat. Nah, ya kalau mau cepet ya akhirnya ujung-ujungnya daftar PNS, daftar BUMN, which is itu memang yang paling menjanjikan sekarang gitu, karena kan ya duitnya dari negara sekarang paling banyak. Ya udah, aku bilang ya udah, makanya tentuin dulu passionnya. Oke. Temuin dulu, maksudnya kenalin dulu kita passionnya kemana, baru kemudian bikin track ya. Kira-kira akan menempuh jejak karirnya akan kemana. Kayak gimana, dan di bangunan itu juga yang gue lakuin ke anak-anak. Menurut gue. Jadi memang nggak bisa ya, kalau kita pengen besar, nggak bisa terus kemudian model lompat nggak jelas gitu ya. Jadi memang karir itu perlu dibina, perlu dirancang ya, perlu dirancang dari zaman kuliah. Kita akan ngapain, kita akan ingin mencapai apa gitu ya. Dan kemudian ilmu yang harus disiapkan apa saja, network yang harus disiapkan apa aja. Attitude. Nah, terakhir Bang, apa? Mentor. Kita harus punya mentor ya. Harus punya mentor, minimal 1 mentor. Mentor ini apakah harus real yang sering ketemu atau bisa juga virtual ya? Katakanlah, saya rajin baca bukunya Renat Kasali misalnya gitu. Apa harus? Bebas ya? Yang penting lo punya mentor, karena mentor itu menurut gue kayak nunjukin penunjuk jalan, tetap harus ada mentor. Dengan asumsi bahwa dia lebih dulu dan lebih memahami ilmunya, lebih dulu mengalami gitu ya. Bisa dosen, bisa orang yang lebih experience. Oke. Dan itu tidak harus satu kan, bisa banyak kan? Minimal 1. Dan bisa misalkan untuk terkait ilmu A saya mentornya ini, ilmu B mentornya. Mentor tetap kalau menurut gue sih penting. Sampai sekarang gue belajar pun hal baru, gue pasti mengacunya ke si A gitu. Oke. Ada mentornya. Menarik. Gimana pengen punya karir seperti Mbak Heni? Oke, saya rasa ini menarik ya. Artinya perjalanan yang memang tidak singkat dari zaman kuliah dulu tahun berapa? 92 masuk, lulus 96. 97 deh, 97. Oh. Zaman itu kuliah memang lama-lama ya, nggak kayak sekarang gitu. Iya. Perjalanan kuliah sekitar 5 tahun, kemudian berkarir. S2 gua ngambil lagi. Berkarir dulu baru S2. S2 di UI. Di UI ngambil manajemen komunikasi. Nah, artinya ada ilmu-ilmu formal dan ilmu-ilmu yang dijalani relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan pekerjaan. Tidak pernah berhenti belajar itu ya. Oke, cukup sampai sini obrolan kita dengan Heni Haryani dan kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Salam.